Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dari AKBJ IPSDMI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah komunikasi mulai dari materi 9 sampai materi 13. Setelah mempelajari materi 9, yaitu ada keterampilan observasi, yaitu nonverbal dan verbal. Nonverbal yaitu tingkah laku, contohnya bidan tersenyum kepada pasien. Verbal, komunikasi yang menggunakan kata-kata lisan maupun tulisan untuk menunjukkan perasaan, pikiran, dan maksud. Contohnya, silahkan duduk, apakah ada yang bisa saya bantu? Nonverbal dan verbal sangat diperlukan pada saat kita melayani pasien. Yang kedua ada pengamatan objektif, penafsiran, dan interpretasi. Yang pertama pengamatan objektif, mendapatkan informasi sesuai fakta dari klien. Contohnya, ibu mengatakan bahwa dirinya sudah hamil 5 bulan. Penafsiran, bidan memastikan apakah benar ibu sudah hamil 5 bulan dengan cara menanyakan kapan terakhir haid. Yang selanjutnya ada interpretasi atau perencanaan. Membina hubungan baik. Membina hubungan baik sangat diperlukan untuk membangun rasa saling percaya antara klien dan bidan. Yang selanjutnya materi 10 yaitu tentang keterampilan mendengar dan bertanya aktif. Tujuan dari mendengar dan bertanya yaitu yang ke-1 mendorong klien untuk berbicara. Yang kedua, menunjukkan minat dan perhatian terhadap klien. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran kita terhadap perasaan klien. Yang keempat, untuk memperoleh informasi. Yang terakhir, memberikan arahan percakapan terhadap klien. Mendengar aktif yaitu memberikan umpan balik atau merefleksikan isi ucapan dan perasaan klien. Teknik mendengar aktif memberi tanda verbal dan nonverbal, membuka pembicaraan dan mendengar pasif. Keterampilan bertanya. 4 jenis pertanyaan, ada pertanyaan terbuka, tertutup, mendalam, dan mengarahkan atau sugesti. Selanjutnya, materi 11 tentang macam-macam klien dalam asuhan kebidanan. Ada beberapa klien dalam asuhan kebidanan. Yang pertama, komunikasi pada bayi dan balita. Yang kedua, komunikasi pada remaja. Yang ketiga, pada calon orang tua. Yang keempat, pada ibu hamil. Yang kelima, ibu bersalin. Yang keenam, ibu menyusui. Yang ketujuh, pada akseptor KB. Yang kedelapan, pada masa klimakterium dan menopause. Yang kesembilan, pada wanita dengan gangguan reproduksi. Komunikasi bayi dimulai sejak dia lahir ke dunia. Dimulai ketika bayi mulai menangis sampai bayi dapat bicara lancar. Adapun prosesnya dari bayi menangis sampai bisa berkata-kata belum dipahami secara pasti. Komunikasi pada remaja. Remaja adalah mereka yang berusia 10 sampai 18 tahun. Remaja biasanya merupakan masa untuk mencari jati diri dan pengakuan. Konseling yang diberikan pada anak laki-laki dan perempuan pada masa remaja bertujuan memberikan pemahaman dan upaya penyesuaian diri terhadap perubahan fisik dan emosi yang terjadi pada usia remaja. Komunikasi pada ibu hamil. Harapan komunikasi pada ibu hamil mampu melaksanakan asuhan dan tindakan pemeriksaan, pendidikan, kesehatan, dan bentuk pelayanan kebidanan ibu hamil. Meredam masalah psikososial negatif bagi kehamilan. Bantu ibu sejak prakonsepsi untuk mengorganisasi perasaan pikirannya untuk menerima dan memelihara kehamilannya. Komunikasi pada ibu bersalin. Perubahan psikologis, rasa cemas ketika bayi akan lahir, kesakitan, kontrasi, dan nyeri, ketakutan melihat darah. Komunikasi juga dilakukan kepada pendamping ibu. Tujuan komunikasi pada ibu bersalin memberikan dukungan atau komunikasi moral baik untuk ibu maupun keluarganya.
Komunikasi pada ibu nifas. Setelah melahirkan, ibu mengalami masa nifas. Terjadi perubahan baik fisik maupun psikologis. Komunikasi pada ibu menyusui. Perubahan pada ibu menyusui, kecemasan ibu tidak sanggup merawat bayi, pemberian ASI tidak maksimal, ketakutan dalam hal body image, cemas kondisi bayinya. Jadi kita sebagai bidan harus berkomunikasi dengan baik. Komunikasi bidan sangat diperlukan untuk pemberian motivasi dalam kesuksesan pemberian dan perawatan bayi. Komunikasi pada akseptor KB. Tidak semua akseptor KB alami kenyamanan menggunakan alat kontrasepsi. Perubahan fisiologis, efek samping penggunaan alat kontrasepsi, perubahan psikologis, cemas, takut akan keluhan yang terjadi, kegagalan pemakaian alat kontrasepsi. Jadi kita sebagai bidan harus menjelaskan benar-benar kepada klien. Komunikasi pada klimakterium dan menopause. Alami perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisiologis itu hot flash, berkeringat dingin, haid tidak teratur, dispareunia, jantung berdebar-debar. Perubahan psikologis, kecemasan terhadap keluhan-keluhan yang dialami. Komunikasi pada wanita dengan gangguan reproduksi. Perubahan fisiologis itu keputihan, gangguan haid, penyakit penular seksual. Perubahan psikologis, cemas, takut akan masalah yang terjadi dan ketidaksiapan dalam menerima kenyataan. Komunikasi pada wanita dengan gangguan reproduksi yaitu penjelasan penyebab gangguan, deteksi dini gangguan reproduksi, pemberian informasi ke layanan kesehatan, membantu pengambilan keputusan dan pemberian support mental. Selanjutnya materi 12 yang ke-12 tentang strategi membantu klien dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan upaya pencapaian tujuan dengan menggunakan proses yang sistematis. Konseling kebidanan adalah suatu proses pembelajaran pembinaan hubungan baik, pemberian bantuan dan bentuk kerjasama yang dilakukan secara profesional oleh bidan kepada klien untuk memecahkan masalah, mengatasi hambatan perkembangan dan memenuhi kebutuhan klien. Dalam pengambilan keputusan mutlak diambil oleh klien, bidan hanya membantu agar keputusan yang diambil klien tepat. Ada 4 strategi membantu klien dalam mengambil keputusan. Membantu klien meninjau kemungkinan pilihannya. Membantu klien dalam mempertimbangkan keputusan pilihannya dengan melihat kembali keuntungan atau konsekuensi positif dan kerugiannya atau konsekuensi negatif. Membantu klien mengevaluasi pilihannya. Setelah klien menetapkan pilihan, bantu klien mencermati pilihannya. Yang terakhir, membantu klien menyusun rencana kerja untuk menyelesaikan masalahnya. Inti dari pengambilan keputusan, memilih alternatif yang terbaik, the best alternative. Pengambilan keputusan terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat. Pengambilan keputusan dilakukan setelah evaluasi mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuannya yang dikehendaki pengambilan keputusan. Jadi kita sebagai bidan harus benar-benar meyakinkan bahwa pilihan pasien itu benar untuk dirinya sendiri. Selanjutnya materi 13 tentang proses dan praktik konseling. Tujuan konseling yaitu yang ke-1 mencapai kesehatan psikologi yang positif, yang kedua memecahkan masalah, yang ketiga membantu perubahan pada diri individu yang bersangkutan, yang keempat membantu mengontrol keputusan secara tepat dan cermat, yang kelima adanya perubahan perilaku dari yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Hal-hal yang harus diperhatikan bidan sebagai konselor adalah membentuk kesiapan konseling, memperoleh informasi, evaluasi psikodiagnostik. Tujuan dan harapan dari pelayanan konseling adalah peningkatan kemampuan klien dalam upaya mengenal masalah, merumuskan alternatif pemecahan masalah, dan menilai hasil tindakan secara tepat dan cermat. Klien memiliki pengalaman dalam menghadapi masalah dan pelaksanaan pemecahan masalah kesehatan. Adanya kemandirian dalam pemecahan masalah.
Sekian materi rangkuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.